Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa sama-sama hadir di sini dalam sesi pertama kelompok, serta tidak lupa pula kita hantarkan selawat berangkai salam kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan manfaat dan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, pada siang hari ini kita akan sama-sama kembali belajar, yaitu melanjutkan modul terdahulu, yaitu masuk ke modul 4 tentang perlindungan anak. Nah, namun sebelum kita melanjut ke modul 4, mungkin akan lebih baiknya kita akan sama-sama mengulas kembali tentang pelajaran yang telah kita pelajari. Ya ibu-ibu ya. Jadi di sini saya akan menanyakan kembali tentang ulasan-ulasan yang telah ibu pelajari atau ibu rangkum atau dicatat di rumah tentang apa-apa saja yang jadi poin pelajaran kita. Baik, yang pertama yaitu tentang modul 1, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, kira-kira poin-poin apa saja yang telah ibu pelajari? Silakan bagi yang bisa menanggapi. Silakan Bu. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Cara mengurangi perilaku buruk anak itu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Ya, oke. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, betul ya. Dalam sesi 1 yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak, kita sebagai orang tua salah satunya cara mengurangi perilaku buruk anak yaitu dengan cara menjelaskan sisi atau hal-hal akibat dari perbuatan tersebut. Ya Bu ya. Kita masuk modul 2 Bu tentang pengelolaan keuangan keluarga. Kira-kira hal-hal apa saja yang jadi catatan ibu-ibu? Silakan bagi yang bisa menanggapi. Saya Pak. Ya Ibu, silakan Bu. Yaitu memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Terus mengelola keuangan keluarga dengan menggunakan metode sistem amplop dan catatan kas harian. Iya, terima kasih Bu. Ya, benar sekali Bu ya. Jadi dalam pengelolaan keuangan keluarga tentu kita harus memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, betul sekali. Yang kedua, dalam pengelolaan keuangannya atau caranya yaitu bisa digunakan dengan sistem amplop maupun catatan harian kas ya Ibu ya. Bagus. Ya, kita lanjut ke modul 3 yaitu tentang kesehatan dan gizi. Silakan hal-hal apa aja yang menjadi catatan ibu-ibu yang telah ibu pelajari. Silakan Bu yang bagi bisa menyimpulkan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Yaitu Pak, kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan minimal 4 kali selama kehamilan. Ya, terima kasih Bu. Ya, benar ya. Dalam hal kehamilan, masa kehamilan, yaitu dalam modul 3 ini bagaimana kita mengunjungi fasilitas kesehatan minimal 4 kali ya Bu ya. Ini minimal bukan maksimal. Jadi kita bisa dilakukan lebih dari 4 atau sekurang-kurangnya 4 boleh dilakukan, itu tergantung kondisi Bu ya atau situasi. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama masuk ke modul 4 tentang perlindungan anak. Nah, di sini di sesi 1 yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, kita akan sama-sama belajar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian anak. Nah, anak-anak yang dimaksud di sini yaitu anak yang berusia 18 tahun ke bawah ya Ibu ya. Jadi anak-anak itu ada kategori usianya. Jadi anak-anak yang berusia 18 tahun ke bawah itu dikategorikan anak-anak ya Bu ya. Terus yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang melindungi tentang hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Ibu ya, tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwa disebutkan di poin A bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap kesejahteraan warganya, perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Di poin B juga disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertera di Undang-Undang Dasar 1945 ya Ibu ya. Jadi anak-anak kita juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya Bu ya. Selanjutnya yaitu
eh, tentang kekerasan terhadap anak. Nah, di sini ada beberapa kriteria atau kategori tentang kekerasan terhadap anak. Nah, boleh ada yang tahu kira-kira Ibu tentang hal-hal apa saja yang menjadi kekerasan terhadap anak? Ada yang bisa jawab, Bu? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi, kekerasan terhadap anak itu ada kategorinya, Bu. Pertama itu kekerasan fisik. Nah, Ibu ya, kekerasan fisik ini bisa kita lihat bagaimana anak mendapatkan kekerasan fisik, seperti contohnya kekerasan fisik yang dimaksud adalah bagaimana kita sebagai orang tua atau yang lain atau siapapun yaitu melakukan tindakan menampar, memukul, menendang. Ini adalah tindakan kekerasan fisik ya Bu ya. Selanjutnya ada kekerasan berbentuk psikis atau kejiwaan. Nah, di sini contohnya dalam bentuk psikis atau kejiwaan ini seperti kita mengancam. Nah, ada hal-hal yang mengancam anak atau mengancam bentuknya seperti membentak, itu juga kekerasan psikis Bu ya. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Nah, ini tentu sangat familiar ya di kita ya. Memang kekerasan seksual ini sering terjadi kalau misalkan kita melihat di sosial media atau televisi, ada banyak kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Misalkan pemerkosaan, tindakan sodomi dan yang lainnya ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu penelantaran. Nah, ini tanpa kita sadari penelantaran adalah bentuk kekerasan juga terhadap anak. Misalkan di keseharian kita yang umumnya yaitu misalkan untuk kedua orang tua yang sibuk bekerja meninggalkan anak, dalam arti mengabaikan hak-hak anak mendapatkan kasih sayang ya Bu ya. Ini termasuk juga kekerasan walaupun tanpa kita sadari. Meninggalkan anak itu memang kita anggap sepele, cuma ini bentuk dalam kekerasan juga dalam bentuk penelantaran anak ya Bu ya. Tentu ini tidak dibenarkan ya Bu ya. Selanjutnya yaitu tentang pengelompokan hak anak. Nah, di sini ada hak-hak anak. Yang pertama, hak anak itu adalah hak hidup. Nah, hak hidup yang dimaksud di sini, anak berhak hidup itu misalkan yang masih bayi atau baru lahir, itu hak untuk mendapatkan ASI ibu, kesehatan gizi dari ibu. Tentu anak itu berhak mendapatkan hak hidup, misalnya seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya itu hak tumbuh. Nah, di sini hak tumbuh, anak berhak mendapatkan misalkan kita sampaikan mengenai tentang mendapatkan makan atau yang lainnya, menjadi hak tumbuh anak lah ya Bu ya. Yang selanjutnya yang ketiga, hak dilindungi. Nah, di sini pastinya anak-anak itu wajib kita lindungi dari berbagai macam ancaman atau kekerasan yang terjadi di sekitar kita ya Bu ya. Yang selanjutnya itu hak partisipasi. Nah, ini hak partisipasi ini bagaimana kita melibatkan anak dalam setiap aktivitas kita atau kegiatan aktivitas kita tanpa harus tanpa harus mengabaikan anak-anak kita ya Bu ya. Tentunya modul-modul ini sangat berkaitan Bu ya, tentang antara modul 1 dan modul 2 atau modul 3 sangat berkaitan, yaitu tentang pendidikan pengasuhan anak dan kesehatan dan gizi. Ini cukup berkaitan dekat, bererat antara modul 1, 3 dan 4, sangat dekat. Yaitu selanjutnya Ibu, yang poin kita sampaikan itu akibat kekerasan terhadap anak. Nah, di sini akibat kekerasan tersebut bisa mengakibatkan beberapa dampak, yaitu misalkan anak yang sering kita marah itu akan cenderung mengakibatkan sifat emosionalnya akan temperamen, akan tidak stabil ya Ibu ya. Yang sering kita marah mungkin ya murung. Cuma ketika sesuatu di luar sana yang tidak dapat kita pantau, dia melampiaskan hal-hal yang ada kekesalan di hatinya ya Bu ya. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, di sini ada dua hal, yaitu
pencegahan kekerasan terhadap anak baik di lingkungan maupun di keluarga. Nah, di keluarga sendiri di sini hal-hal yang perlu kita lakukan mungkin kembali lagi ke modul 1, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Salah satunya dengan memberikan kasih sayang ya Ibu ya. Cara mencegahnya di lingkungan keluarga yaitu dengan memberikan kasih sayang antara kedua orang tua ya, ayah dan ibu. Dan di lingkungan masyarakat tentu cara mencegahnya kita harus sama-sama menjaga, dan kita perlu jelaskan bagaimana di lingkungan di luar atau di masyarakat umum kita harus memperhatikan pergaulan dari anak-anak kita ya Bu ya. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada sesi kali ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan bisa diterapkan untuk keluarga kita tentunya Ibu ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, karena jam sudah menunjukkan sudah pukul 1. Mungkin kita akan sampai di sini untuk istirahat. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita ya ibu ya. Dan kita insya Allah akan kembali lagi pada sesi selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.